Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Denny Ribowo dalam program Radar Netizen. Jumlah informasi berita menarik dalam beberapa hari terakhir akan kami hadirkan. Berikut cuplikannya. Kita awali berita pertama dari giat operasi Pekat. Satuan Samapta Polresta Bandar Lampung mengamankan 5 pasangan remaja dari dalam kamar homestay di Tanjung Gading, Kedamaian, Bandar Lampung. Petugas juga menemukan alat kontrasepsi dari dalam kamar. Kelima pasangan remaja ini langsung dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan pendataan. Tim Walet Samapta Polresta Bandar Lampung Sabtu malam melakukan operasi patroli, pamrawan, dan operasi justisi di sejumlah lokasi homestay di Bandar Lampung. Di lokasi pertama, kawasan Jalan Kartini, petugas hanya menemukan pasangan sejenis berada di dalam satu kamar. Namun di lokasi lain, yaitu homestay di kawasan Tanjung Gading, Kedamaian, Bandar Lampung, petugas mengamankan 5 pasangan remaja yang berada dalam kamar berbeda. Kelima pasangan ini mengaku sudah beberapa kali menginap di lokasi homestay yang berada di sekitar pemukiman warga ini. Selain itu, di dalam salah satu kamar diamankan 1 buah alat kontrasepsi yang belum dipakai. Kasat Samapta Polresta Bandar Lampung, Kompol Suwandi mengatakan, giat patroli di bulan Ramadan dilakukan untuk menertibkan dan memberikan rasa aman serta mengantisipasi tindak kejahatan. Namun selain itu, banyaknya laporan yang masuk terkait adanya pasangan tidak sah masuk homestay. Maka Sat Samapta lakukan razia dan menemukan 5 pasangan remaja yang nantinya akan dilakukan pembinaan serta data. Kemudian orang tua mereka akan dipanggil. Kita melaksanakan kegiatan razia ya, di tempat-tempat kos-kosan atau homestay. Karena disinyalir kan dapat laporan dari masyarakat, ya ada beberapa pasangan yang di bawah umur, ya ini kan kebetulan juga bulan suci Ramadan dan bukan pasangan suami istri, bukan pasangan sah, dia hanya pacaran, dia nginep satu kamar, tidak ada pemeriksaan, dia nggak punya identitas. Kita amankan berapa pasangan? Ya untuk malam ini itu ada 5 pasang. Itu dari domisili dari Natar ada, dari Kalianda ada. Untuk rentan umur sendiri umur berapa kok? Ya umur 17 tahun aja 3. Namanya kita di bawah umur dan dia nggak punya identitas, nggak punya KTP. Ya untuk sementara yang nggak punya identitas ya kita perlu bawa ke kantor lah. Nanti diadakan pembinaan, didata, dipanggil keluarganya. Ya, demi kita semuanya. Ia menambahkan dari kelima pasangan itu terdapat 3 orang anak di bawah umur dengan barang bukti 1 alat kontrasepsi, KTP, pakaian, dan beberapa barang lainnya. Reddy Bahardika melaporkan. Anggota DPRD Lampung Selatan meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan langkah konkret untuk mengatasi kasus terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Lampung Selatan. Dinas P3A mengaku pihaknya tidak tinggal diam menyikapi hal itu karena adanya korelasi antara COVID dan meningkatnya kasus kekerasan. Anggota DPRD Lampung Selatan dari fraksi PAN, Baikuni Akasanjaya, mengaku terkejut dengan kasus terhadap perempuan dan anak yang terjadi sepanjang tahun 2021 silam di Lampung Selatan. Berdasarkan data yang diungkapkan, tercatat sekitar 18 kasus yang terjadi, baik kasus asusila anak di bawah umur, kekerasan, maupun pelecehan seksual terhadap perempuan. Hal itu terungkap pada pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Lampung Selatan tahun anggaran 2021 di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Panitia khusus atau pansus pembahasan LKPJ Bupati ini juga meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hal-hal tersebut dan bertindak tegas terhadap predator anak yang terjadi di sekolah. Selain itu, Baikuni juga mempertanyakan adanya korelasi antara pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dengan kasus kekerasan maupun pelecehan terhadap perempuan dan anak. Kasus yang terjadi di 2021, baik itu terhadap perempuan dan anak. Di sini yang sangat mencengangkan bagi saya ketika melihat data kasus anak, ada persetubuhan anak di bawah umur dan jumlah kasusnya itu ada 18 kasus, ya kan? Kemudian ada pelecehan seksual terhadap perempuan yang lumayan lah, dan ini terjadi di 2021. Ada nggak korelasinya terhadap COVID? Yang pertama. Kedua, sejauh ini Pak,
langkah apa yang sudah kita lakukan ketika hal-hal ini terjadi dan upaya-upaya kita seperti apa. Sementara menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Lampung Selatan, Anasrullah mengungkapkan adanya korelasi antara COVID dan meningkatnya kasus kekerasan. Anas menjelaskan pada tahun 2020 lalu tercatat sebanyak 29 kasus. Sementara hingga saat ini terinventarisir sebanyak 69 kasus atau meningkat sangat signifikan. Karena pada saat pandemi COVID-19 banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan sehingga memicu adanya kekerasan pada keluarga serta adanya kasus perceraian yang dapat menimbulkan kekerasan. COVID ini bisa meningkatkan kekerasan. Di tahun yang lalu 2020 kita itu kekerasan 39, sekarang sudah 69 kekerasan. Memang hampir 100% ini. Kaitannya memang itu pengaruh dengan keluarga. Jadi memang ada orang tua yang tidak bekerja, jadi anaknya juga sekarang jadi sasaran orang tua, ada yang perceraian. Jadi untuk mengantisipasi ini karena musibah nasional, jadi kita juga agak kesulitan untuk mengatasi itu. Pihaknya tidak tinggal diam menyikapi hal tersebut. Karenanya pihaknya bekerja sama dengan pihak Universitas Muhammadiyah Lampung, khususnya Fakultas Psikologi, untuk mengasesmen guru dan anak-anak di sekolah, sebab kekerasan juga bisa muncul di lingkungan sekolah. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi mengaku tak memiliki menu makanan atau minuman favorit saat Ramadan. Namun, orang nomor 1 di Provinsi Lampung ini menyukai makanan yang segar dan rendah kolesterol. Dan yang terpenting dibuat sendiri oleh istri sang gubernur. Setiap orang mempunyai menu buka puasa favorit masing-masing, tak terkecuali dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui makanan rendah kolesterol menjadi pilihan utama bagi orang nomor 1 di Provinsi Lampung ini. Selain itu, buah-buahan segar menjadi pilihan untuk dimakan saat buka puasa. Dirinya pun mengungkap bahwa tidak memiliki menu khusus ataupun favorit tertentu yang harus tersedia saat melakukan buka puasa. Meskipun demikian, dirinya mengakui menyukai semua masakan Ibu Gubernur Lampung, Riana Sari Arinal, setiap yang dihidangkan baik untuk berbuka ataupun sahur. Arinal mengatakan yang terpenting ialah menjalankan ibadah puasanya, tidak hanya menahan lapar, namun juga emosi dan juga kesehatan. Jangan sampai puasa membuat tersiksa, tetapi kita bisa mengendalikan diri agar lebih sabar dan taat. Nanti terus makanan yang bikin seger begitu lah, dan buah-buahan. Mungkin ada menu favorit gitu Pak? Menu favorit gitu, atau masakan ibu yang jadi favorit untuk sahur atau buka gitu? Ya, kalau makanan saya apa ya namanya, ada semua suka saya. Yang paling dominan kali ini. Ya, semua suka. Jengkol pun suka. Udah lumayan, udah. Jadi yang penting kita tuh kan puasa, menjaga emosi, menjaga kesehatan, untuk buat stabil. Sekarang perut saya kan udah kecil sekarang. Namun Arinal Junaidi memastikan saat pertama buka puasa, dirinya menyantap buah kurma karena sunnah Nabi. CR3 melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama Radar Netizen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Radar Netizen. Pemasangan pintu gerbang pada Pasar Trimodadi, Lampung Utara mendapatkan protes dari pedagang. Pedagang menilai pemasangan itu sangat merugikan karena pasar menjadi lokasi pedagang untuk mengais rezeki. Para pedagang di Pasar Trimodadi, Desa Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, melakukan protes setelah kepala desa memasang pintu gerbang pada akses masuk pasar.
Pemasangan ini dinilai merugikan para pedagang karena pasar yang hanya buka Kamis dan Minggu ini menjadi tumpuan mereka mengais rezeki. Mereka mengaku omset mereka menurun semenjak aparat desa memperlakukan penutupan saat hari pasaran. Pihak desa mengaku jika pemasangan ini sendiri adalah upaya penertiban pedagang karena mereka telah membuat kios baru bagi para pedagang. Bahkan pihak desa mengaku telah melakukan sosialisasi sebelum memasang pintu gerbang pada pasar tersebut. Pasang gerbang, Ya nggak ada yang lewat. Ya, nggak ada yang lewat sini ya, karena aksesnya dipindah ke seberang jalan gitu Pak ya. Iya. Jadi semenjak ini gerbang ditutup, jadi biasanya rame, ini jadi agak sepi gitu. Penertiban pasar, bukan itu masalah. Jadi pedagang yang ada di jalan-jalan itu kami pindahkan ke los yang sudah kami buat kami. Sebelum mau memindahkan pintu ini, adakah sosialisasi dari Bapak? Sudah beberapa bulan sebelumnya. Ini sudah berapa lama gerbang ini dibangun? Dipasang? Sudah 1 bulan. Agar tak menjadi polemik, persoalan ini harus dikaji ulang, mengingat di satu sisi ada pedagang yang menggantungkan rezekinya pada usaha mereka. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan. Pemerintah pusat berencana menghibahkan pengelolaan 5 pelabuhan untuk dikelola pemerintah Provinsi Lampung. Kadis Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, menyatakan hibah pelabuhan sejalan dengan upaya Pemprov untuk membangun ekonomi kerakyatan di bawah pimpinan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan penyerahan pelabuhan yang rencananya akan dikelola pemerintah Provinsi Lampung hingga saat ini masih dalam proses. Kelima pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Teluk Betung, Pelabuhan Menggala, Pelabuhan Sebalang, Pelabuhan Maringgai, dan Pelabuhan Mesuji. Dikatakan Bambang, hibah pelabuhan ini selain dengan upaya pemerintah provinsi untuk membangun ekonomi kerakyatan di bawah pimpinan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Seperti contohnya Pelabuhan Sembalang, rencananya akan dikelola pemerintah Provinsi Lampung, baik dikelola dari segi pelayaran ataupun pariwisata. Sementara Pelabuhan Mesuji akan dikelola dan diprediksi dapat meningkatkan ekonomi sebab direncanakan sebagai penghubung transportasi antara Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung. 5 pelabuhan penghubungan regional, yaitu tadi sudah disebutkan Teluk Betung, pelabuhan lama ya, bekas gudang lelang, yang udah nggak dipakai, kemudian Sebalang yang pelabuhan baru, kemudian Maringgai, kemudian Menggala dan Mesuji. Menggala yang mana? Menggala sebenarnya nggak aktivitas di sana ya, pelabuhan lama juga ya, di Kampung Bugis. Itu kenapa Pak alasnya diserahkan ke provinsi Pak? Ya karena sesuai hierarki di PM 432 itu tentang tatanan pelabuhan nasional, bahwa hierarkinya itu untuk pelabuhan pengumpul itu dikelola oleh pusat. Itu kalau Lampung itu Panjang sama Kota Agung. Kemudian kalau pengumpan regional itu dikelola oleh provinsi yang 5 itu. Dengan adanya rencana hibah 5 pelabuhan yang sepenuhnya akan dikelola oleh pemerintah Provinsi Lampung, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di Provinsi Lampung. Leo Dampiari melaporkan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang Provinsi Lampung tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Lampung tahun 2023 digelar dengan mengusung tema penguatan ekonomi yang inklusif untuk meningkatkan daya saing daerah. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung pemulihan ekonomi khususnya Lampung. Kegiatan Musrembang Provinsi Lampung tahun 2022 dipimpin oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi di Ballroom Hotel Novotel pada Senin 11 April 2022. Gubernur Lampung dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi terkait pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, kualitas SDM, serta pentingnya sinergi pembangunan yang sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2022. Selain pembangunan infrastruktur strategis, pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan beberapa program inovasi daerah yang memerlukan dukungan pemerintah kabupaten kota dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi daerah, antara lain implementasi program Kartu Petani Berjaya, Smart Village, Smart School. Untuk capaian tahun 2021 dan target indikator makro pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023, pertumbuhan ekonomi capaian tahun 2021 sebesar 2,79% dan target 2023 sebanyak 3,5 sampai 4,5%.
Pendapatan per kapita tahun 2021 capaian yang didapat 40,95 juta dan ditargetkan 43,44 juta untuk tahun 2023. Indeks pembangunan manusia capaian 2021 69,90 dan menargetkan 70,3 sampai 70,6 pada tahun 2023. Ketimpangan pendapatan dan capaian 2021 0,314 dan target di 2023 0,302 sampai 0,319. Angka kemiskinan di tahun 2021 mencapai 11,67%. Ditargetkan pada 2023 dapat menurun 11,4 sampai 11,9%. Sedangkan untuk angka pengangguran di tahun 2021 4,69 menargetkan 4,0 sampai 4,3 di tahun 2023. Kepala Bapeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjelaskan, fungsi kebijakan pemerintah harus mengakomodir terhadap semua kepentingan. Rangkaiannya kita ada talk show. Bagaimana talk show itu bagaimana mendengar opini dari akademisi, ya, tadi ada dekan FE Unila, dari industri, ada dari JCP, terus dari feedlotter yang di Lampung Tengah, ada dari Bank Indonesia Pak Budiono, ada dari DPR Pak Mirja, dan saya dari pemerintah. Bagaimana di awal itu kita berdiskusi tentang penguatan ekonomi seperti apa. Jadi fungsi kebijakan pemerintah itu harus bisa mengakomodir terhadap semua kepentingan. Jadi pemerintah hadir di situ. Nah, ini kita tuangkan ke depan ketika ekonomi kita sudah baik, ke depan akan lebih baik lagi. Nah, tidak terlepas dukungan pemerintah pusat, kabupaten kota, semua stakeholder. Jadi COVID insya Allah udah tenang, ekonomi bisa, semua kegiatan aktivitas bisa jalan, nah ekonomi bisa akan tergambar lebih baik. Arah kebijakan RKP 2023 terdiri dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan desain job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transmisi energi, percepatan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, dan pembangunan ibu kota Nusantara. CR3 melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan. Tetaplah bersama Radar Netizen. Pemirsa, maraknya kasus kekerasan seksual pada anak masih saja terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Lampung. Kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa dibiarkan terus-menerus karena dapat mengganggu masa depan dan pertumbuhan anak. Psikolog sekaligus pengurus HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, wilayah Lampung, dan juga dosen Fakultas Psikologi UML Tan Sri Azlan Shah, MPSI, mengatakan, dampak psikis yang cukup banyak akan terjadi pada anak seperti mengalami trauma jangka panjang. Kemudian anak pun merasa kurang percaya diri dan rendah diri karena merasa dirinya pernah disakiti secara fisik maupun secara seksual. Jika sudah terjadi, maka peranan orang tua agar bisa memberikan arti kenyamanan dan keamanan terhadap anak. Misalnya, kedekatan emosional pada anak dengan memberikan dukungan ketika anak sakit dan teringat kejadian lampau, dibutuhkan sosok orang tua, sehingga memberikan kesan bahwa anak merasa terjaga dan dilindungi. Tan Sri Azlan Shah juga menyarankan jika memiliki pengalaman kekerasan seksual terhadap anak, ada baiknya dibawa ke psikolog atau psikiater, kemudian dilihat sejauh mana dampaknya, apakah harus ditreatment jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kalau kita ngobrolin soal kekerasan gitu ya, apalagi kekerasan seksual pada anak gitu ya, itu tentu punya banyak dampak ya. Dampak fisik sudah tentu gitu ya, namanya kekerasan. Yang lebih khusus lagi adalah dan efeknya itu jangka panjang adalah dampak ke psikis si anak itu, apalagi ini kekerasan seksual gitu ya, itu akan dia mengalami trauma yang cukup panjang gitu ya. Misalkan dari anak-anak dia pernah dulunya dilecehkan gitu ya, itu bisa kemudian di kemudian hari itu dia akan kemudian dia kurang pede, kemudian rendah diri karena merasa dulunya pernah
disakiti secara fisik maupun secara seksual gitu ya, itu tentu akan berdampak panjang gitu ya, dan itu masalah-masalah psikis yang akan terjadi itu cukup banyak saya kira gitu. Tan Sri Azlan Shah menambahkan penyimpangan seksual juga menjadi salah satu dampak kekerasan seksual. Apabila anak masa lalunya pernah dilecehkan, kedepannya dapat memiliki potensi melakukan hal yang serupa karena ketika anak memiliki pengalaman atau memori yang sama, tentunya masa kecilnya ia belum mengerti apapun. Lalu ketika dewasa memiliki kecenderungan membalas lagi kepada orang lain. Hal ini dapat menimbulkan kejahatan yang baru. CR6 melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas para santri, Pondok Pesantren Diniyah Putri Lampung memiliki 7 agenda kegiatan selama di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Antaranya tadarusan Al-Quran, berbagi takzil, tausiah, membangunkan sahur, safari Ramadan, pesantren kilat, nuzulul Quran. Kepala Asrama Rian Atmaningrum menjelaskan kegiatan Ramadan di Pondok Pesantren Diniyah Putri tahun ini tidak terlalu berbeda dari tahun sebelumnya. Selain masih dalam suasana COVID-19, para santri juga wajib untuk menghatam Al-Quran dalam 1 hari. Dalam melakukan program tadarus Al-Quran, dalam 1 hari harus hatam. Setiap santri yang masuk masjid akan dibagi per santrinya menghatam beberapa juz. Hal ini dilakukan dalam rangka mengangkatkan serta menghidupkan tadarus di masjid. Bagi santri yang mengaji sendiri akan didampingi oleh para ustazah. 8 agenda, yang pertama yaitu tadarus Al-Quran, program di masjid yaitu 1 hari harus hatam, jadi dibagi. Jadi setiap santri yang masuk ke masjid itu dibagi dapat juz berapa begitu. Jadi 1 hari itu dalam rangka meningkatkan, menghidupkan tadarus di masjid. Santri melaksanakan tadarus bersama-sama dan itu dilaksanakan serentak di masjid, itu hatam sehari, itu yang di masjid. Untuk yang mengaji sendiri pribadi mereka atau peningkatan mengaji santri masing-masing itu dibagi per halakoh. Jadi dari uhtinya itu membagi per halakoh atau kelompok-kelompok mengaji untuk mengingatkan sampai mana peningkatan mengaji mereka. Pondok Pesantren Diniyah Putri Lampung berharap para santri tidak mendapatkan efek dari pandemi COVID-19 yang cukup panjang karena sangat berpengaruh untuk keberlangsungan kegiatan para santri di pesantren. CR2 melaporkan. Demikian informasi radar netizen yang dapat kami sampaikan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ikuti anjuran vaksinasi pemerintah. Sampai jumpa.